hal yang membuat website puskim.pu.go.id ini tidak bekerja secara sempurna. Hanya opsi koordinat saja yang bisa berjalan. Mungkin karena dia tidak terkoneksi dengan Google dengan sempurna. Di awal-awal perkembangannya ketika saya pernah menggunakan ini terkoneksi dengan baik sehingga opsi koordinat sama nama kota itu bisa dilakukan. Nah, untuk menyikapi itu kita hanya bisa mendapatkan koordinat. Jadi yang saya lakukan biasanya saya pergi ke Google Map, saya ketik kota di mana tujuan kita mau mencari beban gempanya, atau tidak harus kota, tapi kalau kita tahu di mana persis koordinat lokasi bangunan yang mau kita hitung beban gempanya, kita bisa ke Google Map dan di sininya nih di bagian addressnya ini sebenarnya menyatakan koordinatnya, ya. Ini koordinat lintangnya, ini koordinat busurnya. Jadi ini copy yang ini termasuk tandanya ini 5 negatif 5 ke website Puskim tersebut, itu adalah lintangnya, ya. Dan kemudian ini adalah bujurnya sampai sini, ya. Dan ketikkan di bujurnya sini dan klik hitung. Dan dia berhasil, lihat hasil desain spektra untuk titik ini adalah titik Bandar Lampung. Lihat hasilnya, kita akan memperoleh sebuah kurva gempa spectral acceleration untuk daerah yang kita tuju. Dalam hal ini adalah Bandar Lampung. Nah, ini sini sebentar saya besarkan supaya kelihatan lebih informatif. Jadi ini adalah spektral percepatan gempa untuk lokasi yang ini, latitudenya -5 sekian, longitudenya 105 sekian, ya. Ini diberikan beberapa informasi seperti saya bilang, kurvanya secara tipikal adalah begini, ada yang konstan kemudian parabolik seperti begini. Ya, ada berbagai kurva diberikan sini, ada 4 kurva. Yang biru ini adalah batuan, ini tanah keras yang warna hijau, tanah sedang dan tanah lunak yang warna merah, kuning dan merah, ya. Jadi ini berdasarkan jenis batuannya, jenis tanahnya, tanah jenis B, C, D, dan E. Ini bisa kita ganti-ganti apakah kita menginginkan semuanya atau tampilan atau hanya batu saja atau jenis tanah yang tanah keras, tergantung keinginan kita, ya. Dan kita sesuaikan dengan jenis tanah yang kita punya. Dan juga ini dihitung dari periode yang dari 0 sampai 4 detik secara standarnya. Kita juga bisa atur-atur ini, misalkan 3 detik atau 2 detik atau 1 detik tergantung kebutuhan, ya. Itu mengenai spectral acceleration-nya. Ini juga disebutkan di sini sebenarnya informasi-informasi variabel untuk membuat kurva ini secara manual. Ini yang saya bilang di peraturan bisa kita buat ini sebenarnya. Ini website ini hanya memudahkan kita cara membuatnya, ya. Untuk jenis batuan kita dapatkan ini periodenya, ya. Ini periodenya, ini spectral acceleration, ya. Ini variabel-variabelnya, ya. Oke. Nah, mungkin ada dari antara kalian bertanya, apa sih batuan A? Di sini sebenarnya di peraturan itu ada juga jenisnya, jenis tanah A dan juga jenis tanah F, ya. Cuman tidak diberikan ke spektral percepatannya, hanya diberikan B, C, D, dan E. Apa sih tanah jenis B, tanah C, dan D, dan E? Itu di peraturan ada deskripsi mengenai jenis batuannya. Sebentar saya tampilkan deskripsi dari masing-masing jenis tanah tersebut. Di bab 5.3 peraturan SNI 1726/2012 itu diuraikan klasifikasi jenis tanah atau situs atau lokasi. Apa itu jenis tanah A, ya, B, C, D, ya, E, dan F. Jadi sebenarnya ada 6 jenis tanah, cuman dari di kurva gempa spectral acceleration tadi hanya untuk jenis tanah B sampai E, ya. Jadi kalau kita ibaratkan A itu ada nilai terbaik, B ke bawah itu adalah semakin jelek nilainya, berarti itu kelas tanah A itu ada kelas tanah yang semakin keras, ya. Dan E itu sangat lunak, dan itu F itu sangat tanah khusus, dia sangat tanah ekspansif, ya.
Jadi ini juga kriteria yang dikatakan sebagai A itu apa, ada kecepatan rambat gelombang di batuan itu, untuk tanah A diberikan demikian ini ya. Ada informasinya, plasticity index-nya dan sejenisnya. Ini ada penjelasan mengenai jenis-jenis tanah yang dimasukkan di peraturan ini. Nah, tentunya untuk kita bisa mengetahui sebuah jenis tanah kita apa yang dimiliki atau berada di wilayah kita tersebut, kita tentunya memerlukan penyelidikan geologi atau geotekniknya, dikasih tahu dulu jenis tanahnya yang ada di situ apa ya, baru kita bisa mendapatkan informasi kepastian apakah jenis tanahnya memenuhi kriteria yang ada di sini ya. Jadi itu maksudnya jenis tanahnya. Saya kembali ke sini. Katakan kita sudah mendapatkan jenis tanah yang kita punya pada bangunan kita tersebut, misalkan kita masuk kategori dia tanah C gitu, sehingga inilah kurva spektral percepatan atau spectral acceleration untuk daerah Bandar Lampung dengan lokasi koordinat seperti demikian. Nah, beda lokasi, beda kurva gempanya ya, dan beda jenis tanah juga beda kurva gempanya. Untuk kalian bisa nanti bermain-main dengan di sini dengan website ini, kalian ganti-ganti lintang dan bujurnya, koordinat lokasinya, maka nanti akan diperoleh kurva spektral percepatan yang berbeda untuk masing-masing lokasi. Oke, jadi apapun spektral percepatannya, kalau kita dapat, itu akan mendapatkan pola seperti begini. Ada daerah yang dia stiff begini, sangat tajam, terus kemudian ada yang konstan, dan kemudian ada yang menurun seperti mendekati bentuk parabola seiring dengan pertambahan periodenya. Jadi semakin langsing sebuah bangunan, semakin fleksibel sebuah bangunan, itu periodenya semakin besar, maka accelerationnya yang dialaminya akan semakin sedikit. Ya, jadi dengan enaknya di website ini, dengan kita memasukkan berapa periode yang kita ketahuin, misalkan ini 1 detik atau sekitar 1,00 ini 1,017 detik, itu bisa ketahuan akselerasi yang ada di bangunan yang harus dipertimbangkan itu adalah 0,318 G. Ya, begitu ya tahap pertamanya cara mendapatkan berapa spektral percepatan gempanya. Oke. Nah, tentunya tahap keduanya adalah kita udah punya nih kurva gempanya. Spektral percepatannya dapat dari kurva gempa tersebut, ya. Nah, tentunya yang selanjutnya adalah berapa sih periodenya? Ya, itu karena kalau kita nggak tahu periode bangunannya, kita nanti tidak akan bisa baca dari sini untuk mendapatkan spectral acceleration-nya ya, kira-kira kan begitu. Nah, berapa periodenya itu di dinamika struktur sudah saya jelaskan, tapi di peraturan ada satu persamaan yang bisa digunakan, ini persamaan empiris untuk berbagai jenis bangunan. Ya, besarnya beban gempa yang harus dipikul suatu struktur tergantung dari periode alaminya. Dan periode alami itu dihitung menggunakan persamaan ini 0,0724 dikalikan dengan HN pangkat 0,8. Dan ini hanya untuk struktur baja ya. Dia nanti berbeda untuk struktur beton, struktur kayu, dan struktur-struktur lainnya. Nanti kalian bisa lihat di peraturannya di secara lengkap berapa sih perhitungan periode alami untuk jenis bangunan yang lain ya. Di sini yang saya tampilkan adalah untuk struktur baja, dan HN ini adalah tinggi bangunan tersebut dari dasar atau dari tanah. Kita lihat dulu berapa sih persamaan yang lain untuk struktur betonnya. Mungkin saya tunjukkan saja buat kita. Bab 7821 itu di peraturan menjelaskan tentang pendekatan perhitungan periode alami yang diperhitungkan, yaitu nilainya TA. TA itu adalah CT dikalikan HN pangkat X tadi. Nah, ini yang tadi CT, nilai CT ini untuk masing-masing bangunan berbeda dan X itu juga berbeda. Dan ini ditentukan oleh tabel 15 ini nilai parameter CT dan X. Ini yang tadi saya gunakan untuk
baja. Ya, sebentar, ini untuk baja 0,0724 dikalikan H pangkat 0,8 X-nya ya. Jadi itu bentuknya. Koefisien CT dan X ini yang membedakan antara satu struktur baja, beton, dan struktur-struktur lainnya. Bajanya apakah dia memiliki bracing apa tidak, itu nilai CT-nya juga berbeda. Nah, ada juga pendekatan yang bisa digunakan alternatif untuk menghitung periode, itu 0,1 kali N-nya. Jadi jumlah tingkatnya itu misalkan jumlah tingkatnya itu 10, 0,1 kali 10 berarti 0,1 detik. 1 detik, 0,1 kali 10 lantai berarti 1 detik. Itu jumlah tingkatnya, tapi tidak boleh melebihi 12 tingkat. Dan tinggi tingkat paling sedikit 3 meter, kira-kira gitu. Jadi ada beberapa, ada juga ini untuk bangunan dinding geser batu bata, ada perhitungan-perhitungan untuk fundamental periodnya, ya. Gitu kira-kira ya, bisa kalian baca dengan detail bagaimana cara menghitung nilai periode alami atau fundamental period di sini yang menggunakan sistem pendekatan. Jadi kita kembali ke sini, kalau kita sudah dapat frekuensi atau periode alami bangunan tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan SA-nya ya. Lalu kemudian dengan menggunakan kedua informasi tersebut, kita mendapatkan SA. Ini yang kita dapatkan dari tahap 1 dan 2 ya. Tahap 1 dan 2. Dan kemudian ingat dari persamaan hukum Newton bahwa gaya itu adalah M kali A ya. Itu beban gempa itu juga menggunakan prinsip ini. Berarti kalau besarnya beban gempa dalam hal ini tapi simbolnya digunakan V, yaitu massa kali percepatan. Nah, karena percepatan kita itu di dalam satuan G ya, percepatan yang spectral acceleration itu kan dia di dalam satuan G ya. Jadi G kali M ini kan sama dengan berat. Jadi berat kali SA, makanya muncul di perhitungan itu adalah spectral acceleration, koefisiennya itu berapa dapatnya dari grafik ya. Ini dari grafik dikalikan dengan berat bangunan itu sendiri. Jadi kalau kita tahu berapa berat bangunannya, kita kalikan dengan spectral acceleration yang kita dapat dari grafik, dapatlah kita beban gempanya. Itu secara teorinya dari pendekatan hukum Newton dari statik ekivalen, membuat dari yang efek dinamis itu menjadi ekivalen statis gitu ya. Itu caranya. Oke. Nah, kemudian di sini ada dua parameter yang perlu saya jelaskan kemunculannya bagaimana. Secara basic memang beban gempa itu adalah gaya gempa, atau dia dihukum, kalau dihukum Newton dia digunakan sebagai F, tapi di persamaan ini kita simbolkan sebagai V, itu adalah XA kali W. Tapi ada faktor-faktor lain yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama yang harus saya sampaikan adalah faktor IE ini. Faktor IE ini adalah faktor keutamaan gempa. Maksudnya itu apa faktor keutamaan gempa? Jadi di bab 412 di peraturan gempa kita itu ada penjelasan tentang faktor keutamaan sebuah bangunan. Itu adalah kategori jenis bangunan yang kita desain. Kalau bangunan itu memiliki tingkat resiko yang tinggi, menyebabkan kehilangan jiwa yang banyak kalau bangunan ini sampai mengalami kerusakan, kita harus lebih hati-hati, harus lebih meningkatkan nilai beban gempa yang harus kita pertimbangkan. Misalkan contohnya seperti kita mendesain rumah sakit dengan dengan gedung kantor biasa, tentunya kita mengharapkan rumah sakit itu bisa lebih bertahan, lebih survive ketika terjadi gempa dibandingkan dengan bangunan kantor. Karena pada saat yang bersamaan, kemungkinan besar rumah sakit itu dihuni untuk lebih banyak orang dibandingkan dengan kantor. Jadi kita lebih melindungi rumah sakit dibandingkan kantor ya. Walaupun sebenarnya satu jiwa juga berharga, tapi ini kita ngomong relatif, membandingkan antara kantor dengan rumah sakit.